Shalom Sobat Kids. Shalom. Kakak bisa melihat wajah-wajah sukacita Natal ada di wajah adik-adik nih. Nah, biar kita lebih semangat, kita yel-yel Sobat Kids yuk ayo. Ayo, Kak. Oke, semua siap-siap ya. Sobat Kids, apa kabarmu? Hari ini Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke,
Oke, kalau begitu semangatnya disimpan buat minggu depan kita mau merayakan Natal bersama-sama. Sekarang kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oh iya, kakak persilakan adik-adik untuk duduk kembali ya. Kita mau fokusin hati dan pikiran kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Kita ulangi lagu ini dari awal ya. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Yesus. Adik-adik boleh angkat tangannya. Buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi yang terakhir. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
Super Kids. Yeay, akhirnya kakak ketemu sama adik-adik lagi. Oke, nggak kerasa ya. Beberapa hari lagi udah tanggal 25 Desember. Artinya kita mau merayakan hari Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus turun ke dunia. Nah, tapi adik-adik tahu nggak sih, ada kisah yang mendahului kisah Natal, tapi tetap berkaitan sama Natal. Nah, jadi singkat ceritanya itu ada seorang imam yang memiliki anak, yaitu Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis ini adalah seseorang yang memberikan jalan untuk Tuhan Yesus, seseorang yang memberitakan kabar tentang Mesias. Oke, tapi sekarang kakak mau ceritain tentang ayahnya si Yohanes ini, yaitu Zakaria. Karena proses adanya Yohanes, kenapa Yohanes bisa lahir ke dunia itu juga ada proses yang panjang di situ. Oke, jadi kakak akan ceritain ya. Pada suatu ketika ada seorang imam bernama Zakaria. Nah, Zakaria ini mempunyai istri namanya Elizabeth. Mereka berdua adalah sepasang kekasih yang udah menikah, tapi udah lanjut usianya dan belum juga Tuhan kasih kepercayaan untuk punya anak. Tapi Zakaria tetap taat sama Tuhan. Nah, ketaatan Zakaria inilah yang bikin Tuhan kasih kepercayaan sama Zakaria untuk memiliki Yohanes. Nah, sekarang kakak mau kasih tahu apa sih yang udah Zakaria lakuin sampai Tuhan kasih kepercayaan ini sama Zakaria. Oke, yang pertama adalah Zakaria hidup dalam kesalehan. Nah, kesalehan sendiri adik-adik tahu gak sih? Nih kakak kasih tahu ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesalehan adalah segala sesuatu yang manusia lakukan untuk Tuhan dalam beribadah dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi kesalehan itu adalah ketika seseorang beribadah sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, si Zakaria ini adalah orang yang hidup dalam kesalehan. Sekarang kita mau baca ayatnya di Lukas 1 ayat yang ke-6. Kakak bacain ya. Keduanya adalah benar di hadapan Allah. Keduanya itu si Zakaria dan istrinya ya. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Nah, Zakaria ini adalah orang yang taat sama Tuhan, yang sungguh-sungguh sama Tuhan, yang rajin ibadah. Nah, Zakaria adalah orang yang kayak gitu. Jadi nggak heran kan kenapa Tuhan kasih kepercayaan seorang anak sama dia akhirnya, walaupun di usianya yang udah tua. Nah, selain itu dia juga gak kecewa sama Tuhan, walaupun kayak mungkin dia bisa aja ngerasa, kenapa sih aku udah tua tapi Tuhan belum juga kasih aku seorang anak. Dia gak mikir kayak gitu, bahkan dia malah semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, terus apa sih yang Zakaria lakuin lagi selain itu? Nah, yang kedua adalah Zakaria adalah orang yang setia dalam pelayanannya. Jadi adik-adik, pada zaman Zakaria hidup itu, di Israel itu ada banyak banget seorang imam kayak Zakaria. Nah, terus suatu saat di Bait Allah itu ada pengundian siapa yang akan menjadi imam di ibadah kali itu. Nah, terus di situ ketika udah diundi, ternyata yang terpilih jadi imam adalah Zakaria. Nah, sekarang kita bayangin nih, Zakaria umurnya udah tua banget, tapi walaupun dia udah tua, dia tetap mau yang namanya pelayanan. Dia tetap mau ditunjuk sebagai imam, pokoknya dia nurut deh kalau soal untuk Tuhan. Nah,
dimana kita bisa temukan kalau Zakaria itu benar-benar emang dia mau pelayanan. Sekarang kita baca di ayat selanjutnya di Lukas 1 ayat 8 sampai 9. Kakak bacain ya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Nah, jadi Zakaria itu emang orang yang benar-benar mau beribadah, terus Zakaria juga mau pelayanan untuk Tuhan. Pokoknya dia benar-benar kasih seluruh hidupnya emang untuk Tuhan. Terus selain dua hal itu, ada lagi nih yang Zakaria lakuin. Nah, dia itu adalah seorang yang tekun dalam berdoa. Nah, jadi ketika dia itu tadi menjadi imam di bait suci, nah di situ tuh Tuhan mengirimkan malaikatnya ke hadapan Zakaria selagi dia berdoa. Nah, malaikat Gabriel tuh yang Tuhan utus untuk kasih tahu ke si Zakaria. Nah, kita sekarang langsung aja lihat di ayat selanjutnya ya. Kita baca di Lukas 1 ayat 11 sampai 13. Oke, kakak bacain lagi aja ya. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Nah, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Nah, tadi malaikatnya bilang, jangan takut, sebab doamu juga sudah dikabulkan. Yang artinya, selama ia hidup, sampai setua itu, Zakaria itu selalu berdoa untuk keturunannya. Dia berdoa, selain dia menjadi imam dan berdoa untuk jemaat-jemaat, ia juga berdoa untuk dirinya. Dia sangat rindu sekali mempunyai anak. Nah, akhirnya pada suatu saat dia menjadi imam, malaikat menampakkan dirinya dan ngasih tahu nih ke si Zakaria kalau istrinya itu akan mengandung dan dia akan memiliki seorang anak yang harus dinamai Yohanes. Nah, akhirnya setelah penantian bertahun-tahun sampai ia tua, dia akhirnya diberi kepercayaan sama Tuhan untuk memiliki seorang putra. Karena dia hidup dalam kesalehan, karena dia setia dalam pelayanannya, karena dia juga tekun berdoa, akhirnya Tuhan kasih apa yang dia mau. Jadi gini adik-adik, karena seperti yang kakak ceritakan tadi, adik-adik boleh banget bahkan bisa menjadikan Zakaria ini sebagai teladan adik-adik. Kalau misalnya adik-adik misal pengen nih beli sesuatu, nah adik-adik juga harus lakukan itu. Kayak kita harus sungguh-sungguh sama Tuhan, kita setia dalam pelayanan, bahkan kita juga harus tekun berdoa. Nah, jadi apa yang udah Zakaria lakuin itu bisa juga kita lakuin untuk meminta sama Tuhan. Nah, jadi kayak gitu ya adik-adik. Oke, setelah ini kita sama-sama ya menerapkan apa yang udah Zakaria lakuin di kehidupan kita sehari-hari. Gak apa-apa kok kalau gak langsung kayak misalnya sehari lupa berdoa, tapi besoknya kita langsung ingat, kita langsung berdoa sungguh-sungguh, kita minta ampun, Tuhan maafin kemarin aku lupa. Nah, kita jadi semakin dekat sama Tuhan. Jadi apa yang kita minta bakal Tuhan dengar dan Tuhan kabulin secepatnya. Ya, kayak gitu. Oke, semua setuju ya? Kita bakal gitu, oke? Oke, jadi itu aja yang kakak sampaikan minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat Natal. Dadah.